Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat, barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan minggu yang lalu sudah sama-sama kita bahas tentang beberapa syarat wajibnya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Itu syarat secara umum. Ada syarat yang berlaku khusus untuk perempuan. Perempuan wajib melaksanakan haji, wajib melaksanakan umrah. Ayyakhruja ma'al mar'ati zawjuha aw mahramuha aw niswatun thiqatun tintani fa akthar. Wajib bagi seorang wanita untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah selama dia punya pendamping, selama perempuan tersebut tidak keluar dari rumahnya sendirian. Boleh pendampingnya adalah suaminya, boleh pendamping dia selama dia berangkat sampai pulang kembali ke rumah, selama dia ibadah, mau tawaf, mau sa'i. Jadi bukan pendamping hanya di hotel. Setiap dia melaksanakan rukun-rukunnya haji pun tetap didampingi, tawafnya, sa'inya, lempar jumrahnya dan seterusnya. Baik suaminya boleh, mahramnya, saudaranya, ayahnya misalkan, keponakannya, menantunya dan seterusnya. Au niswatun thiqat, atau perempuan-perempuan yang bisa dipercaya, perempuan baik-baik lah. Minimal ada pendapat mengatakan 2 orang, ada lagi pendapat yang mengatakan 3 orang, selain yang haji ya, selain si wanita tersebut, 2 orang yang lain atau 3 orang yang lain. Memang perempuan ini diatur di dalam syariat ya selayaknya ratu. Nggak ada ratu tanpa pengawal, itu nggak ada. Ratu-ratuan itu namanya ya. Tawon aja kalau ratunya keluar dikawal ya. Karena itu perempuan ini diposisikan dalam Islam bukan dikekang. Kalau dia mengerti bagaimana nilai perempuan sebelum datangnya Islam, kemudian bagaimana setelah masuknya Islam, maka perempuan pasti akan menilai bahwa mereka betul-betul dihargai di dalam Islam. Di zaman jahiliyah, minum minuman keras itu hal yang lumrah. Tapi datang Islam mengharamkan minum minuman keras. Keharaman minum minuman keras itu tidak serta-merta langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bertahap. Tapi di zaman jahiliyah yang menjadi lumrah bukan hanya minum minuman keras, bukan hanya mabuk-mabukan saja, tapi berzina, menganggap perempuan seperti pakaian, kapan mau dipakai, kapan mau dilepas. Kapan mau dipakai, kapan mau ditanggalkan. Itu juga menjadi hal yang lumrah di zaman jahiliyah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waradhah, sebelum beliau masuk agama Islam, kapan beliau mendapatkan anak perempuan, mending mati anaknya daripada menjadi bahan yang dipermalukan nanti oleh laki-laki yang lain, dibunuh hidup-hidup, dikubur di padang pasir ya? Abu Lahab ketika lahir Rasulullah senang. Abu Lahab kenapa? Punya keponakan laki-laki, bukan punya keponakan perempuan. Zaman jahiliyah punya anak atau keponakan perempuan itu memalukan, sehingga mereka betul-betul senang kalau punya anak laki-laki atau keponakan laki-laki. Kalau keharaman minum minuman keras itu bertahap, tidak demikian halnya dengan keharaman berzina. Ketika di zaman jahiliyah kehormatan wanita berada di titik nadir ya, betul-betul nol bahkan minus, datang Islam memposisikan wanita seperti ratu, pakaiannya seperti ratu. Perempuan baik-baik berbeda pakaiannya dengan perempuan yang gak baik-baik, sebagaimana beda betul pakaiannya seorang ratu dengan pakaiannya rakyat, beda betul. Islam menganjurkan perempuan lebih banyak di rumah. Sama, masa ratu kok sering kelihatan di pom bensin misalnya, sering kelihatan di mall misalnya, sering kelihatan di pasar. Bukan ratu itu.
Ya, ratu boleh, tapi keluar dari istana boleh. Tapi ya ala kadarnya. Nggak setiap hari kelihatan di mall, di bioskop, di kafe, marung. Bukan ratu. Islam menganjurkan yang keluar dari rumah laki. Kodratnya seperti itu. Perempuan dimuliakan. Diam di rumah. Rumah perempuan itu adalah surganya mereka. Makanya hijab terbaik buat seorang wanita adalah tembok rumahnya. Itu hijab terbaik. Bukan terus sadaran kelihatan di mana-mana. Biskop ketok, warung ketok, kafe kelihatan. Cadaran tadi bukan begitu. Bukan cadar ini membuat dia semakin bebas mau kemanapun. Bukan. Cadar ini gambaran daripada akhlak seorang wanita. Dohirnya sudah baik, ayo dijaga tingkah lakunya juga harus baik. Dohirnya sudah bagus, ayo dijaga sobone nang di ya harus bagus. Ya, itu seharusnya. Perempuan sekarang kan nggak begitu, nggak mau dianggap seperti ratu tuh nggak mau, maunya keluyuran terus. Padahal dianggap oleh syariat, oleh Islam seperti ratu. Ratu keluar pasti ada pengawalan. Nggak mungkin dibiarkan keluar dari istana sendirian. Nah, perempuan juga begitu, diperlakukan oleh Islam seperti ratu, nggak boleh keluar rumah sendirian, harus ada pendamping, harus ada pengawalan. Siapa mahramnya, siapa suaminya, siapa minimal 2 atau 3 perempuan yang lain, yang mana perempuan itu adalah perempuan baik-baik. Nah, khilaf di antara ulama, 2 orang ataukah 3 orang selain si perempuan itu ini, bebas. Boleh ikut yang 2, boleh ikut yang 3. Nah, dikatakan termasuk syarat bagi perempuan untuk wajib. Kan dikatakan seseorang itu wajib melaksanakan haji kapan dia mampu. Nah, untuk perempuan, jika dia tidak memiliki pendamping, semuanya ada, pendamping nggak ada, apakah dia termasuk kategori mampu untuk melaksanakan haji sehingga dia wajib haji? Semuanya ada. Tapi perempuan ini nggak punya pendamping, suami nggak ada, kemudian anak nggak punya, kemudian hidup sebatang kara, mahram nggak ada. Perempuan juga nggak ada yang mau berangkat haji saat itu, cuman dia sendirian yang mau berangkat haji. Apakah dia termasuk kategori orang yang wajib melaksanakan haji atau umroh? Apakah dia termasuk orang yang mampu untuk melaksanakan haji atau umroh? Walaupun perempuan itu usianya tua, sepuh, walaupun dia tinggal di Mekah sekalipun, dekat, Ka'bah kelihatan dari rumahnya. Bayangin, Ka'bah kelihatan dari rumahnya. Sekalipun perempuan itu la tustaha, sudah nggak disyahwati lagi. Sudah nggak disyahwati lagi, mungkin karena faktor usia atau faktor penampilan dan lain sebagainya. Maka tetap dia wajib memiliki pendamping. Dia harus ada pengawal. Nah, lah bagaimana kalau ada seorang perempuan didampingi oleh anaknya yang belum baligh, hampir baligh, ya mungkin usia 12 tahun, 13 tahun, hampir baligh, atau maaf orang yang buta, ibunya keluar menuju ibadah haji atau umroh didampingi oleh anaknya, maaf, yang buta. Bagaimana selagi anak yang belum baligh, hampir baligh, yang nggak terlalu kecil ya, umur 5 tahun, 6 tahun ya sama aja bohong, enggak, 12, 13 tahun. Sekiranya kalau ada orang berniat buruk tuh mikirlah kalau didampingi si perempuan ini oleh anak umur 12, 13. Atau ibunya niat macem-macem, mikirlah malu sama anaknya umur 12, 13. Tapi kalau anaknya terlalu kecil, mungkin orang nggak takut untuk berbuat macam-macam. Ibunya juga nggak khawatir, nggak malu untuk berbuat macam-macam. Alah, anakku masih umur 5 tahun, gede didik selali. Nah, enggak, ada pendamping. Ya, ada pendamping. Nah, selagi dia merasa aman, selagi ada dugaan kuat bahwa dia bisa merasa aman dengan anaknya yang hampir baligh atau anaknya yang buta tadi itu. Ya. Yang hampir baligh ini bisa anaknya, bisa keponakannya, pokoknya mahramnya. Yang buta juga begitu, bisa anaknya, bisa keponakannya, bisa suaminya, bisa ayahnya, pokoknya
ada pendamping. Bagaimana jika wanita tersebut untuk melaksanakan haji atau umroh dibarengi dengan perempuan-perempuan baik, perempuan baik-baik? Maksudnya gimana perempuan baik-baik? Mereka semua sudah mencapai usia baligh. Perempuan-perempuan itu sudah mencapai usia baligh. Dan mereka dikenal sebagai orang yang baik-baik. Perempuan itu dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka tidak cukup anak perempuan yang menjelang baligh. Kalau tadi laki-laki cukup, tapi kalau perempuan yang menjelang baligh nggak bisa. Ya. Kalau laki-laki menjelang baligh boleh mendampingi ibunya untuk berangkat haji umroh. Tapi kalau anak perempuan yang hampir baligh umur 12-13 mendampingi ibunya untuk haji atau umroh nggak bisa. Tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Ya belum baligh. Adapun selagi mahramnya dia, suaminya dia. Suami bukan mahram ya. Kalau mahram nggak boleh dikawin lagi. Pokoknya selain perempuan, laki-laki itu suaminya, laki-laki itu mahramnya. Nah, maka walaupun bukan baik-baik nggak ada masalah. Walaupun bukan laki-laki yang baik-baik nggak ada masalah. Tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan untuk laki-laki yang dipercaya. Tapi kalau untuk perempuan dipersyaratkan yang dipercaya. Ya. Nah, karena ayah walaupun nggak baik, tapi kecil kemungkinan dia ingin ya berbuat macam-macam dengan anaknya sendiri. Ya, walaupun ada, tapi secara umum kita bicara tentang sesuatu yang berlaku secara umum. Tapi kalau perempuan kadang-kadang teledor, beda sama anak kepada ayah kepada putrinya atau suami kepada istrinya. Tapi kalau temannya perempuan, kalau dia nggak baik-baik, kadang-kadang teledor sama temannya. Kurang pengawasan, kurang kontrol. Akhirnya dia kemana? Yang dia kawal, yang harusnya dibimbing, kemana nanti akhirnya? Harus ada pendamping. Nah, tidak wajib, bukan berarti nggak boleh. Tidak wajib. Ada seorang perempuan hidup sebatang kara, nggak ada mahram, nggak ada suami, nggak ada perempuan baik-baik yang bisa mendampingi dia untuk berangkat haji atau umroh. Maka dia tidak terkena tuntutan untuk melaksanakan haji atau umroh. Tapi apa boleh dia melaksanakan ibadah haji atau umroh? Boleh. Apa gugur hajinya dia? Gugur fardunya. Cuman ingat, ingat, selama dia merasa aman terhadap kehormatan dirinya, nyawanya atau hartanya. Selama dia merasa aman. Ingat, ini berlaku untuk haji atau umroh wajib, sesuatu yang wajib. Tapi kalau sesuatu itu sifatnya sunnah, apalagi mubah, apalagi makruh, apalagi haram, dia keluar dari rumah untuk sesuatu yang non wajib, non fardu, maka harus ada pendamping. Hati-hati, istri kita, putri kita keluar dari rumah naik gojek, digonceng sama laki-laki lain, kenal juga enggak, ketemu juga dari aplikasi. Nah, hati-hati. Ya, udah banyak sekarang ini suami-suami yang dayuth, nggak punya sifat cemburu sama istri, digonceng sama laki-laki. Siapa? Nggak kenal. Loh, dari mana? Aplikasi. Percaya? Yakin? Kurang mengerikan sifat zamannya kita. Kok kita ini nggak hati-hati? Apa kurang mengerikan? Zaman seperti sekarang ini apa kurang mengerikan? Dayuth itu diharamkan oleh Allah untuk surga baginya. Suami yang nggak punya rasa cemburu itu diharamkan oleh Allah surga baginya. Dan suami yang dayuth, yang nggak punya cemburu sama istrinya, itu terbalik otaknya. Saya kasih contoh. Kenapa kok dikatakan oleh ulama terbalik otaknya? Mangkusul golap. Kalau kita punya sepeda motor, dilirik tok ambek wong sedih bisa. Dilirik tok, kadang-kadang sampai masang CCTV, satpam, kasih alarm. Dilirik tok wedi. Istri kita digonceng, berduaan di mobil, goncengan sepeda motor. Namanya perempuan kalau takut ya sedikit-sedikit pegangan. Kalau ragu ya terpaksa pegangan sama sopirnya. Belum lagi kalau nyebrang dirangkul sama orang.
Mau kemana bu? Mau nyebrang? Oh iya yuk. Dirangkul, dipegang tangannya. Ini akibatnya kalau suami kurang kontrol sama istri. Hati-hati. Hati-hati. Sepeda motor ternyata lebih mahal buat si suami daripada istrinya. Kesian istri seperti ini. Kesian kalau istrinya dibiarkan sama suami. Kesian seorang istri yang dibiarkan oleh suami keluar dari rumah bebas mau kemanapun atau bebas oleh siapapun. Mau ada mahramnya atau enggak, mau ada yang ngawal atau enggak, atau ada yang dampingi atau enggak, bebas. Bahkan mau kemana istriku, mau ke sini, mau sama siapa lah ya itu. Wis tak pesen Gojek ya, malah suami yang pesen Gojek. Bagus. Kesian suami seperti istri sini kesian. Gak diregani oleh bojone. Sepeda motor didelok wong gak kenal sapa iki. Mikir kita. Takut kita. Bojone digonceng wong, gak apa-apa. Lah ajib. Ajib. Ayam maghrib belum datang dicari. Nih, anak putrinya digonceng sama laki-laki. Jam 9. Oh, namanya anak muda. Loh, siapa sih? Maksudnya anak muda, namanya anak muda ini apa maksudnya? Oh, namanya anak muda. Apa maksud ucapan ini apa? Saya ingin tahu. Apa maksudnya? Pulang-pulang anaknya nangis nggak apa-apa gitu. Akhirnya kawin karena married by accident, kecelakaan dulu, nggak apa-apa. Ini, oh anak saya Bib yang penting, tahu batas-batasnya. Maaf, 1000 kali maaf. Yang kelewatan batas dulu orang tua juga ngomong gitu sama anaknya. Hati-hati, cok ngawur. Kamu punya keluarga, kamu punya bapak, kamu punya ibu, kamu punya bendera, jangan bikin malu. Dek lakar nang biskop gak apa-apa, tapi cok ngawur lo yo. Kamu mau ke kafe gak apa-apa, kamu mau rekreasi kemana gak apa-apa, tapi hati-hati batasnya. Dulu mereka juga ngomong gitu sama anaknya. Menging nemenan. Pulang-pulang anaknya nangis. Kenapa? Hilang kehormatannya. Dulu juga begitu. Mau kita seperti itu? Mau kita seperti itu? Oh, jadi kan hal yang lumrah sekarang. Saya nggak tahu. Kurang besar apa fitnahnya zaman. Kok kita ini bisa ngecul istri, kurang tak cerita? Istri diperkosa sama orang lain, istri serong sama orang lain. Kurang tak cerita anak perempuan hamil di luar nikah? Kurang tak cerita seperti itu, kurang tak? Kok kurang melek kita ini? Karena itu perempuan diperlakukan oleh syariat seperti ratu. Maka banggalah Anda sebagai perempuan, bukan dikekang. Emansipasi. Wah. Lah kalau emansipasi misal ya, yang nyari nafkah istri aja kalau begitu, suaminya biar diam di rumah. Suaminya yang masak, suaminya yang ngepel, suaminya. Gitu emansipasi. Kesetaraan gender. Ratu itu disediakan oleh raja apa menjadi kebutuhannya. Lu kan enak. Kok minta kesetaraan gender ini gimana? Kodratnya sudah beda. Kodratnya sudah beda. Mau sama bagaimanapun nggak mungkin sama. Kenapa? Dari sononya, dari Allah yang menghendaki berbeda, nggak mungkin sama. Akhirnya sekarang, ya Allah, istri sekarang dempal, ngangkat 100 kilo kuat, 200 kilo kuat. Geger titik bojone sing wedi. Iya, banget mari ngono. Akhirnya Pak, maaf. Jam 12 masih pom bensin nantinya. Jaga pom bensin. Lu apa haram, Beb? Ya enggak. Cuman kan enggak pantas. Islam enggak ngajari seperti ini gitu. Enggak pantas. Lah kalau enggak gini enggak makan, Beb. Lah kamu dulu kecil enggak makan. Sebelum kamu kerja di pom bensin enggak makan kamu. Kok bisa ngomong enggak makan, enggak yakin sama Allah? Cacing dalam tanah makan kok. Kamu hidup di atas tanah kok enggak makan. Kamu sebelum kerja di pom bensin enggak makan. Makan. Ya Allah. Lihat nih. Orang sudah mulai hilang yakin sama Allah. KTP, Islam KTP. Allah Tuhan itu cuma lisan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan selesai daripada itu. Yakin sama rezeki enggak? Lek gak ngene Beb gak mangan aku. Dah tahu dari mana? Besok kamu hidup belum tentu. Buat apa kamu mikirkan makan 2 bulan 3 bulan? Kamu besok hidup belum tentu. Kita ini ngatur rezekinya anak enggak? Ngatur rezekinya istri enggak? Bagaimana mungkin kita ngatur rezekinya kita sudah diurus sama Allah, kan enak sudah. Kalau misal ada orang kerja awal bulan, gajian akhir bulan. Yakin dia kapan kerja 30 hari, akhir bulan digaji. Yakin. Kadang-kadang orang sekarang ini yakin.
Yakin. Padahal kapan kolaps perusahaannya, di PHK, jangan lagi pesangon, gaji bulan itu nggak keluar. Kenapa? Minus, kolaps, ketok palu dari pengadilan, bangkrut. Yang punya di penjara. Mau nagih mana? Nggak bisa. Apalagi kena corona, PHK di mana-mana. Yakin kerja 1 bulan, yakin kalau dia di akhir bulan digaji sama manusia. Lah kok bisa kita nggak yakin sama Allah? Gimana itu? Kalau besok hidup kita ada rezeki, kalau besok mati kita nggak usah mikir rezeki besok. Kalau besok kita hidup berarti ada rezeki. Kalau besok kita mati, ngapain kita pikirin rezekinya kita besok? Nyusano awak itu, mempersulit diri. Sudah diurus sama Allah. Loh coba, Allah ini yang kekayaannya tidak terbatas, yang kekuasaannya nggak ada ujung. Gaji kita, hidupnya kita, mulai kita bayi lahir sampai sekarang miliaran setiap kepala. Ini berapa kepala? Nggak kurang, nggak ada. Kolaps bagi Allah itu nggak ada. Bangkrut kekayaannya Allah itu nggak ada. Kok nggak yakin sama Allah? Sama manusia kok yakin? Loh kalau nggak begini, Beb, saya makan apa? Jangan-jangan kamu kerja? Ya kamu kerja, meledak, ini namanya pom bensin, buyar. Jangankan kamu, yang punya mungkin besok makan apa juga nggak bisa mikir. Kenapa? Satu sumber penghasilan habis. Karena itu nggak perlu ngoyo bagi perempuan untuk kerja mati-matian. Islam tidak mengajarkan wanita menjadi wanita karir, walaupun boleh. Tapi Anda diperlakukan oleh Islam seperti ratu. Segala kebutuhan Anda disiapkan oleh suami. Kecuali kalau Anda menjadi perempuan yang tamak, perempuan yang ketunyan, nggak pernah merasa cukup. Walaupun suaminya kaya masih kerja dia. Kenapa? Karena bayangannya dia, wah kalau saya bisa punya rumah sendiri, wah kalau saya bisa punya perhiasan sendiri, wah kalau saya, ini sudah, ini penyakit sudah, gak sudah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah sudah. Cinta dunia ini pangkal sumber dari segala kesalahan. Lain lagi kalau, tapi kalau perempuan ini punya sifat ghani'ah, punya sifat qanaah. Loh, kalau besok saya hidup pasti ada rezeki. Siapa yang nanggung rezekinya saya? Suami, bapak, bukan Allah. Oh yakin. Kalau besok saya hidup dikasih nafkah sama istri, sama suami, lah maksud saya nggak yakin besok saya hidup nggak dikasih nafkah sama Allah. Lah kalau besok saya nggak hidup, ya ngapain saya pikirin rezeki saya besok? Satu hal yang mustahil, besok saya mati tapi besok ada rezekinya. Lihat, perempuan itu ratu. Maka sepatutnya bagi Anda sebagai laki-laki, kita semuanya ayo perlakukan istri kita seperti ratu. Saya pernah baca video ya, bukan potongan foto, video seorang raja Austria, istrinya cadaran mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ditanya sama wartawan, kenapa? Iya kalau istrimu dilihat sama orang lain nggak apa-apa. Ini istrinya raja, badan non muslim. Badan non muslim. Suami sekarang istrinya keluar rumah nggak pakai kudung nggak apa-apa. Alasannya apa? Cuma mau ke pasar. Istrinya Rasulullah juga ke pasar. Ya kudungan kena, nutup aurat. Nggak ada alasan karena jarak kemudian hukum itu berkurang. Nggak ada. Cuma mau ke tetangga. Lah, dipikir istrinya Rasulullah nggak punya tetangga. Ya punya, tapi gimana? Siti Fatimah itu perempuan pertama yang ditandu pakai keranda. Sekali waktu ada seorang perempuan muslimah meninggal dunia. Mungkin jenengan pernah tahu kalau ada orang meninggal di Arab. Laki perempuan yang meninggal di Arab nggak pakai keranda, penutup tuh nggak ada. Cuma ditandu, tapi kelihatan. Jenazahnya tuh kelihatan. Nggak ditutup. Siti Fatimah melihat waktu itu nangis. Ditanya sama yang biasanya membantu kebutuhannya Siti Fatimah, kenapa Anda menangis? Aku ini selama hidupku jaga gimana caranya lekuk tubuhku nggak kelihatan sama orang. Aku hidup, aku bisa berusaha, tapi kalau aku sudah mati, aku nggak bisa berusaha. Maksudnya gimana? Lah kalau aku di kain kafan, mana ada kain kafan kombor-kombor? Iya kalau mau kena, ini kain kafan pasti dibulet. Berarti kan pinggulku kelihatan, berarti kan pundakku kelihatan. Kalau dari atas maaf, berarti kan kelihatan. Semuanya kan kelihatan. Nangis. Tolong ya, Siti Fatimah ngomong, kalau aku meninggal, kubur aku malam hari. Kenapa? Petang. Enggak seperti sekarang malamnya waktu itu. Petang. Yang kedua, jangan kasih tahu siapa-siapa sudah. Sudah selesai tugasnya saya. Jangan kasih tahu siapa-siapa.
Kemudian yang ketiga, tolong carikin gimana caranya ada penutup. Lihat, sudah minta malam, jangan kasih tahu siapa-siapa, minta keranda lagi penutupnya. Itu perempuan pertama kali kapan dikubur? Itu Siti Fatimah. Lah istrinya kita ini namanya Tok Fatimah kadang-kadang. Siti Fatimah jaga aurat. Ya Allah, mati dipikiri auratnya. Kita seger buger gak pernah mikiri aurat. Mau kumpul sama Siti Fatimah di surga gimana ceritanya kalau seperti ini? Hah? Nanti di akhirat itu, ketika Siti Fatimah akan meniti jembatan Sirat, semua penghuni neraka, penghuni surga, penghuni akhirat semuanya disuruh oleh malaikat untuk menjamkan mata. Kenapa? Siti Fatimah mau melewati jembatan Sirat. Coba, nggak cuma di dunia, dijaga juga sampai di akhirat. Lihat, hadisnya sahih. Masya Allah, lihat. Karena itu, ayo kita sebagai suami, jadilah kita sebagai raja. Jadilah kita sebagai raja. Jadikan istri kita sebagai ratu. Apa yang menjadi kebutuhan raja itu, apa yang diminta ratu ya dikasih. Tapi dengan pendidikan, bukan ngobral, royal, boros, bukan. Wes nggak usah kerja istriku, aku yang kerja, aku laki kok. Tenang aja, apa menjadi kebutuhan kamu? Selama nggak bermaksud berlebih-lebihan, insya Allah aku sanggup. Allah kasih rezeki buat saya. Lanang, laki, laki. Tapi istri bukan mentang-mentang suami ngomong gitu. Ya wis, mending mas 2 kilo. Bukan, kona'ah. Gimana mas? Dapat rezeki, rada sepi dik. Alhamdulillah, yang penting halal mas. Saya siap nahan lapar, nggak siap nahan neraka. Wah, gini nggak ada tulisan di truk. Ya pulang malu itu nggak ada. Nggak pulang rindu, pulang malu itu nggak ada. Ini ya, yang bikin malu kan karena istri itu piro mas? Sepi dek, wah, 3 dino tinggal nyopir kayak untuk popo. Ya ini akhirnya nggak pulang rindu, pulang malu. Coba istri, oh nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa, rezeki alhamdulillah. Yang nggak punya rumah masih banyak mas, kita masih alhamdulillah. Ada orang siang makan, malam makan atau nggak tahu. Kita masih alhamdulillah mas, untuk 3 hari ke depan masih ada mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, insya Allah suami seperti ini nggak bakal ngelirik wong wedok dia. Nih, tapi keren bojone. Akhirnya ngelihat anaknya orang, ingat anaknya kita ya. Ngelihat istrinya orang, lupa sama istrinya kita akhirnya. Kenapa? Waduh, pulang malu tadi itu. Iki seneni bojo ceritane. Mulai 3 dino mek nggawa dhuwit mek 50.000. Ya apa ini? Tapi qanaah. Laki-laki raja, perempuan ratu. Seharusnya begitu. Ya, karena itu ayo perbaiki sifat-sifat rumah tangga kita ini. Saya yakin kita semuanya ini kepingin punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan cuma sekedar mimpi, tapi harus diupayakan. Jangan hanya berdoa, tapi harus diikhtiari. Kita pasti kepingin menjadi laki-laki yang soleh. Kita pasti kepingin punya istri yang solehah. Putra putri kita menjadi solehin, solehat. Ya ayo. Bukan cuma sekedar ya Allah minta. Kalau ketemu sama orang yang kita anggap soleh, doakan istri saya, doakan rumah tangga saya, putra putri saya. Bukan cuma itu. Ya. Tapi juga ada upaya. Suami tolak ukurnya. Suami ada tolak ukurnya. Kapan suami berhasil mendidik rumah tangganya dengan didikan Islami, beres. Sampai sekarang ya Allah, sampai sekarang ini kadang-kadang saya masih dapat curhatan dari seorang suami, istrinya nggak sholat. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala, ya Allah si ono ya. Ya banyak sih, cuman kaget gitu terus terang. Cek akeh sih curhat kayak gini. Saya ini sholat, Pip, cuman ya kadang-kadang sebaliknya ya. Istrinya sholat, suaminya nggak sholat. Banyak, sering. Cuman karena saya laki-laki, otomatis sering dapat curhat dari suami gitu. Pernah dapat curhatan dari istri yang sholat, tapi suaminya nggak sholat. Kadang-kadang saya ngomong sama dia, loh kalau kamu dulu kok bisa punya istri nggak sholat tuh gimana? Kan jarang ya. Dulu calon istri sholat, kapan jadi istri nggak sholat kan jarang ya. Jarang. Yang ada dulu nggak sholat, kapan kawin, tambah tua, tambah lama, ya tambah ingat sama Allah, punya anak, isin ngarepe dhewe sholat. Sering gitu. Saya tanya, lah kamu dulu ini mau kawin cari calon istri apa cari calon ibu?
Kalau kamu cari calon ibu, nggak mungkin istri kamu nggak sholat, itu nggak mungkin. Tapi kalau cuma cari calon istri, ya ini akibatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu nggak keras sama istri kamu? Jangan cuma dipenging, ya dikeras. Ya maaf, suami nampar istri itu boleh, tapi bukan nampar yang ngawur. Ada aturan syariatnya. Nempiling itu boleh, tapi ada. Ini bukan berarti dalil terus nempilingan, bukan ya? Bukan loh, bukan. Saya bukan ngomong itu. Dalam hal-hal prinsip dipenging wis. Ya. Istilahnya dikasih teguran dengan pisah ranjang 3 hari misalkan wis. Ya. Nggak mau sholat, nggak dikasih nafkah seminggu wis. Nggak mau sholat. Semuanya sudah. Maunya kamu apa? Perlu ngamuk hal prinsip kok. Hal prinsip kok. Coba kalau suaminya, istrinya kita Macano TV, apa nggak ngamuk kita? Kulkas rusak, apa nggak ngamuk kita? Lalu ngamuk. Padahal bukan urusan prinsip. Dalam kulkas rusak mungkin kesuwen gak tuku-tuku mana. Bukan karena istrinya merusak. Ini istrinya nggak sholat, gak diamuk, curhat, amun. Beda kelas kalau suaminya nggak sholat, istri nggak esok ngamuk. Loh kok bisa, Bib? Kok enak suami kapan istrinya nggak sholat esok ngamuk? Iya, kenapa dosanya istri, dosanya suami? Tapi kalau suaminya nggak sholat, istrinya sholat, nggak usah ngamuk. Kenapa? Dosanya bojo, bukan dosanya istri. Nasihati, gak esok ya wis. Kadang-kadang ada perempuan itu kasusnya seperti Asia, istrinya Fir'aun. Ayo, istrinya Fir'aun, tapi Asia. Istrinya masuk surga, suaminya kafir masuk neraka. Ada kadang-kadang. Ada kadang-kadang suami itu seperti Nabi Lut. Suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka, kafir, nggak mau iman sama Nabi Lut. Nggak mau iman sama Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu kan suka laki sama laki, perempuan sama perempuan. Istrinya Nabi Lut juga begitu. Nggak iman sama Nabi Lut, nggak taat sama syariat Nabi Lut. Diajak untuk pergi sebelum dilaknat, nggak mau. Dilaknat. Tapi kalau dosanya istri, dosanya suami masalahnya. Istri masuk naudzubillah, istri masuk neraka, jangan tanya suami kepada malaikat surga di mana, jangan tanya sudah. Istri masuk neraka, anak masuk neraka, suami atau ayah nggak usah tanya surga di mana malaikat, nggak usah tanya. Hisabnya ujungnya kemana sudah jelas sudah. Nggak ada ceritanya suami masuk surga, istri masuk neraka, nggak ada. Kalau gagal dalam mendidik ya maaf, bukan berarti kalau kadang-kadang menelantarkan, gak ngurus. Tapi kalau sudah dididik, dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat kalau ada suami istri, salah satunya nggak sholat atau dua-duanya nggak sholat, rusak pernikahannya. Kalau ada hubungan pernikahan, hubungan suami istri, setelah itu zina namanya, anaknya anak zina. Mazhab Hambali, untung kita bukan mazhab Hambali. Coba kita kena mazhab Hambali, buyar kita. Untung. Mazhab Syafi'i masih. Ayo, kadang-kadang orang sekarang ini dalam beberapa hal ikut mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali, wani kira-kira. Anaknya kita ya apa ceritanya? Anak saya perempuan, nanti jadi walinya siapa? Bukan kamu berarti. Kalau mazhab Hambali, hakim ditolak tonggo ya apa? Salah dewe. Makanya kadang-kadang kita ini ingin punya anak yang soleh-solehah itu dimulai dari cari bibit. Kepingin panen cari bibitnya yang unggul. Cari calon ibu bukan cari calon istri. Sama calon bapak bukan calon suami, bukan hanya sekedar calon suami. Kalau dapat calon bapak, calon ibu, otomatis dapat calon suami, calon istri, otomatis itu sudah. Masuk rumah itu surga dunia, bukan neraka dunia. Tapi kalau cari calon istri, ya Allah, umur 50 cc bisa umurnya. Iya. Dulu cantik, umur 50 cc urusannya. Suami ganteng. Iya. Umur 50 cc. Boyo Gak tua. Sudah cari calon suami, calon ibu, calon bapak. Ya awet. Kenapa? Yang dilihat sholatnya. Ya. Suami nggak di rumah. Kenapa? Kerja berapa hari? 3 hari. Istri aman. Kenapa? Sholat. Anak kita aman. Kenapa? Diajari yang baik. Coba bayangkan kalau istri kita nggak baik. Kita kerja 3 hari. Jangan lagi sholatnya. Bojoku ambek sopo kan? Anakku diajari apa kan? Jangan-jangan kurang pengawasan. Jangan-jangan di kamar, apa yang dilihat? Ini contoh sekarang kita. Contoh.
Saya mau ngomong satu hal. Kadang-kadang kita ini ngeremehno apa? Taklim. Ibadah semangat tapi taklim enggak. Contoh, kadang-kadang sholat 10 soft, kapan ngaji 5 soft. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau kita punya anak masih kecil, belum wajib sholat, kita ajak sholat, bagus. Tapi kapan anaknya wajib sholat, gak dijak mana anak sholat? Aneh. Saya punya anak umur 6 tahun, saya ajak ke masjid, bagus. Tapi aneh kalau anak saya ketika wajib sholat umur 17 gak tak ajak mana nang masjid. Aneh. Kapan gak wajib dijak nang masjid, kapan wajib gak dijak nang masjid. Aneh. Saya yakin panjenengan dulu ketika anak kita masih kecil kita ajak ke masjid. Sekarang kemana ketika mereka usianya sudah SMP, SMA? Sekarang ini kita di sini, anak kita di mana, bersama siapa, sedang apa? 3 pertanyaan langsung. Di mana, bersama siapa, sedang apa? Makanya Islam ini susah menang, ya karena begini. Kenapa? Nabi berhasil membawa Islam, nabi siapapun mengalami kejayaan ketika mereka usianya masih muda. Ini pertanyaan sebetulnya. Kita di sini, anak kita di mana? Sekolah, prei. Kuliah, prei. Biskop, buka. Kafe, buka. Mall, buka. Ayo, kita di sini, anak kita di mana? Bersama siapa? Sedang apa? Maaf, kita ahli sholat 5 waktu, yakin sholatnya kita diterima. Kita ahli tahajud, yakin diterima. Kita ahli puasa Senin Kemis, yakin diterima. Kita ahli Quran 3 hari sekali khatam, yakin diterima. Lah anaknya kita kemana? Bersama siapa? Sedang apa? Yakin kita tinggal mereka keluar dari pengawasan kita dengan keadaan zaman yang seperti ini. Yakin. Kita ini pernah muda kan? Dulu fitnahnya zaman gak separah sekarang. Tahu kan bagaimana kita muda dulu? Sekarang anaknya kita, apa semakin tua zaman ini semakin berkurang fitnahnya? Loh, kok bisa itu? Kok bisa? Kita lakukan dengan enak nih gimana cerita? Banyak orang tua sekarang ini egois. Sing penting aku, bukan sing penting aku. Ketika kamu nggak menjadi suami, nggak menjadi ayah, sing penting apamu. Tapi kalau sudah menjadi suami, bukan sing penting aku, sing penting bojoku pisan. Kalau sudah statusnya naik menjadi ayah, bukan hanya yang penting saya, yang penting istri, yang penting anak-anakku juga. Anak, naudzubillah ya, suami surga, ayah di surga, anak di neraka, istri neraka, katut masuk neraka. Katut masuk neraka. Tapi kalau anak surga, suami, ayah di neraka, katut masuk surga. Cukup kita ini terbebani dengan dosanya kita, jangan ditambah dengan dosanya anak. Yang kita tularkan seharusnya kebaikan, bukan keburukan. Kadang-kadang orang sekarang alasannya macam-macam. Ya. Kok dibiarkan sih anaknya pacaran? Loh, saya ini loh Bib, dulu bapak ibunya juga pacaran Bib. Ya nggak apa-apa Bib. Ya nggak ada masalah. Loh, kok bisa itu ngomong seperti ini? Kamu ini sedang menularkan keburukan berarti namanya. Untung kamu dikasih selamat. Lah kalau enggak, anaknya kamu. Kalau kita selamat, anak kita selamat begitu. Belum tentu. Saya dulu pacaran tapi nggak ngawur, Bib. Anaknya kita berarti nggak ngawur. Gitu. Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang orang tua sekarang ngomong, maaf ya. Anaknya mabuk, dianggap lumrah. Orang tua zaman sekarang itu. Nggak apa-apa. Kenapa? Aku bisa yang ngono, Bib. Kula topat-topat dewi. Saiki aku alhamdulillah ahli ini ahli itu. Yakin anaknya kamu besok masih hidup? Kok kamu ngomong seperti ini? Ya kamu kasih panjang umur, kasih hidayah, tobat. Anaknya kamu yakin? Besok kalau mati dalam keadaan overdosis, mati dalam keadaan kecelakaan karena pengaruh alkohol, yakin? Kok bisa? Saya heran. Bukan cuma nyekel ndas, keping ngepelak ndas rasanya. Kok bisa dia ngomong Jarno Bib si enom, Jarno Bib saya dulu juga begitu. Kok bisa dia ngomong seperti kok bisa? Ini loh akibat dari kebodohan yang nyata. Dengan enteng dia ngomong seperti itu. Dengan enteng dia ngomong seperti itu. Nanti akan tiba masanya buat mereka Bib untuk berubah. Kok bisa? Dia tak yang ngatur nasibnya anaknya itu.
Saya nggak habis pikir, kok bisa ada orang tua ngomong seperti itu tentang nasib masa depan dunia akhirat anaknya. Bahkan kalau ditanya kepingin dunia akhirat, seneng sama anak, seneng kepingin bib. Lah kok begini ucapannya? Nggak bisa lepas kita daripada ilmu agama. Nggak bisa lepas daripada ilmu agama. Karena itu nggak cukup ternyata ya. Kita harus koreksi bareng-bareng. Nggak cukup ternyata ahlinya kita ini, ahlinya kita itu ternyata belum cukup. Kalau ternyata kita telantarkan, mending kita nggak ahli ini, nggak ahli itu, tapi anak istri akhlaknya baik, rumah tangga kita didikannya ala Islam, ala Rasulullah SAW. Nah, itu yang paling penting daripada ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis, ahli Quran, ahli, tapi anaknya nggak ahli, tapi istrinya nggak ahli. Cuma nggak bisa. Ada yang wajib baca Quran 3 hari sekali sunnah, tahajud sunnah, salat berjamaah di masjid sunnah. Ya. Tapi didik anak, didik istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wajib hukum. Menjadi ustadz di kampung nggak wajib, menjadi ustadz di rumah wajib. Menjadi ustadzah di kampung nggak wajib, menjadi ustadzah ibu bagi anaknya wajib. Wajib. Bingung sama yang sunnah, tapi kita dibuat teledor, dibuat lupa oleh setan tentang perkara yang lebih wajib daripada, lebih penting daripada itu. Kenapa? Nyetak kader. Anak saya jangan sampai seperti saya. Bukan Carnobek aku ndisi ya ngono. Lho ini ucapan apa? Anak saya jangan sampai seperti saya. Itu lebih penting daripada tahajudnya kita, daripada zikirnya kita, Al-Qur'annya kita, puasa Senin Kemisnya kita. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Itu mudah-mudahan jaga keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhirnya nggak jadi bahas haji badal, ini belum masuk haji badal. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kasih panjang umur kita semuanya, sehat walafiat, dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah, keluarga kita oleh Allah, dan mudah-mudahan mereka semuanya dipersatukan oleh Allah dengan kita di dunia sampai ada di akhirat, bukan di neraka tapi di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirri asrarul Fatihah.